Hai keluarga Permetan, saya saat ini ada di Mentik Bali. Halo. Dengan Bli Adi di sini. Halo semua. Halo semua, kalem banget ya guys ya. Buat kalian pecinta Aroid, tidak ada yang tidak tahu yang namanya Bli Adi nih ya, dari Mentik Bali. Cuman sama ini tidak pernah terlihat di kamera, sekarang terlihat di kamera. Oke, ditonton videonya, kita akan diskusi dan bincang-bincang. Let's go! Halo Bli Adi, gimana nih kondisinya nih? Kabarnya gimana nih sekarang? Baik, sehat. Baik, sehat. Sehat semua ya, keluarga ya. Ya ini mungkin karena pengaruh tanaman kayaknya yang bikin sehat ya. Gak ada mikir si isu-isu di luar, pokoknya stay happy aja ya Bli ya. Ya, di Bali sih ya yang penting happy aja kita. Iya, betul. Saya aja kehappyan di sini sampai kayaknya kelamaan. Udahlah di Bali aja. Tinggalnya Mbak aman di sini. Iya, aman, bener tegang COVID, rasanya. nggak ada COVID. Nggak ada COVID. Iya, betul. Betul, nggak ada COVID. COVID itu adanya di laboratorium aja, adanya di sini nggak ada ya guys ya. Jadi pokoknya bahagia selalu ya. Ya, bahagia. Ini Mentik Bali di lokasinya di mana nih Bli? Ini kita ada di Denpasar Utara, tepatnya di Jalan Antasura. Jalan Antasura, Gang Batu Sari 1 nomor 11. Oh iya. Peguyangan Kangen. Udah berapa lama Bli di sini Bli? Di sini kita sudah 4 tahun. Wow, ya. 4 tahun berarti even before pandemi ya? Before pandemi kita sudah nyoba untuk bisnis tanaman ini. Oh, berarti waktu itu masih belinya murah ya? Iya, Monstera waktu itu, Monstera Variegata waktu itu masih 350 ribuan kalau salah. 350 ribuan, ya, sekarang terkejut-kejut. Ya, sekarang per daunnya berapa ya? 2 juta ya? Iya, itu ya, makanya. Perjalanan dan apa ya, karena memang dulu sukanya gimana awalnya sama tanaman? Terutama Aroid ya guys ya? Sukanya pertama dulu sih, dulu kita sempat mau pindah ke daerah Jimbaran. Di situ kan tempat yang mau kita tempatin itu tempatnya masih gersang banget. Betul. Gitu. Akhirnya panas kita, lagi ya. Akhirnya dari sana kepikiran lah buat kayaknya ini diisiin apa hijau-hijau dikit lucu kali ya. Tapi waktu itu belum tahu yang namanya Aroid itu kayak gimana gitu. Pokoknya suka aja gitu. Pokoknya ya nyoba tanaman biasa dulu kan yang hijau-hijau. Di situ karena tempatnya terbatas ya mau nggak mau jalan satu-satunya kan kita pilih opsinya houseplant ini kan, tanaman hias dalam pot gitu kan, karena nggak ada space lagi untuk bikin landscape dan segala macam. Betul. Nah dari sana kita coba waktu itu kalau nggak salah kita nyobanya di jenis Sansevieria, karena kan Sansevieria tuh bisa simple, bisa hidup di mana aja. Betul, benar. Indoor, outdoor, oke gitu. Iya, nggak rewel juga dia. Ya dari sana tuh startnya mulai pertama hobi aja, coba rawat-rawat. Nah mungkin karena dibantu dengan sosial media sekarang kan ada Pinterest, ada Instagram. Jadi kita lihat tuh referensi yang lain tanaman. Ternyata tanaman hias dalam ruangan tuh udah banyak. Banyak, betul. Kayak cuma apa Sansevieria aja, terus ada sukulen juga terus waktu itu. Terus lama-lama kita belajar, ketemulah yang namanya Monstera. Cantik banget. Cantik banget. Waktu itu belum ketemu yang Variegata. Masih ketemu yang daun besar gitu cantik. Ya, Deliciosa yang biasa. Waktu itu masih murah, kalau nggak salah itu 70.000 saya beli itu kayaknya. Sekarang itu aja saya beli satu pot kemarin agak gede sih, memang udah 1.200.000. Ya dari situ, ya, dari itu berkembanglah lagi kan imajinasi orang, terus emosi kita untuk memiliki sesuatu kan. Oh ternyata ini ada yang versi belangnya, terus variegatanya ada 2 warna gitu. Dari sana mulai ngumpulin, belilah Monstera Variegata. Wah, ditanyain kan sama teman-teman, wah dapat tanaman apa tuh di mana gitu kan, harganya berapa, banyak ya yang mau beli. Nah disitulah kepikiran bentuk Mentik Bali akhirnya. Oh gitu. Jadi jadiin bisnis langsung. Dulu di mana anunya, maksudnya pekerjaan yang dikerjakan dulu di bagian dulu apa? Saya
Fotografer. Oh, fotografer. Ya, wedding fotografer sama bikin konten lah. Ya. Oh, bikin sama bikin YouTube channel juga. Oh, gitu. Masih berkembang sekarang YouTube channelnya? Enggak. Mau bikin kayaknya lagi. Oh ya, saya dukung ya guys. Pokoknya kalian simpan aja keywordnya Mentik Bali. Untuk Instagramnya saya kasih di bawah ini ya. Nanti kalian bisa cek Instagramnya. Dan guys itu cantik-cantik semua. Nanti kita sambil jalan-jalan juga nanti ya. Mana tahu kita mau tahu nih kira-kira seginian harganya berapa. Mana tahu ada yang cocok ya kan. Tapi kalaupun ternyata tidak dijual karena itu indukan ya terima aja ya. Jangan ditawar maksudnya ya beli ya. Dijual kalau harga cocok. Iya, dijual kalau harga cocok. Setuju saya ya. Karena itu semua tergantung keikhlasan si empunyanya. Nggak ada nilainya guys. Tanaman itu nggak ada nilainya. Ya beli ya. Iya. Betul, nggak ada nilainya. Jadi waktu pertama kali itu suka kayak gitu, akhirnya rumah penuh. Penuh banget kayak hutan. Kayak hutan. Itu rumahnya cuma 200 meter persegi waktu itu. Setengahnya bangunan, setengahnya itu udah tanaman gitu. Mungkin bisa dibilang itu 70% tanaman, 30% kita untuk tinggal. Karena invasi dari tanaman ke dalam rumah ya. Dan Aroid kan perkembangannya cukup cepat ya, dan dia masif gitu, besar, gampang sekali untuk bikin rumah itu jadi asri. Kayak hutan. Betul. Asri banget. Asri banget sih memang. Terus cantik-cantik, makin besar daunnya itu makin gitu. Iya, makin puas dan rasanya kayak memang breathtaking ya kalau ngeliat besar, cantik, coraknya itu makin kelihatan. Memang bagus banget sih. Kalian pagi-pagi gitu kan ngopi, terus ada tanaman di sekeliling kita itu kayaknya happy banget hidup tuh. Iya. Kayak nggak ada beban gitu ya. Betul. Padahal ada juga. Tagihan bank merengek-rengek sebenarnya. Tapi karena apa namanya, karena kadang memang jadi teralihkan kan, ya, teralihkan. Betul. Dan karena kita kadang gini loh, kalau saya ngeliatin tanaman itu gini, dia aja yang penting kita udah kasih tempat yang nyaman aja gitu ya, dia tumbuh sendiri kok gitu ya beli ya, gitu. Akhirnya mungkin karena belajar dari tanaman itu ya, dia nanti tumbuh sendiri dan sendirinya, kenapa kita perlu khawatir sama hidup ini, betul. Gitu ya, mungkin gitu ya filosofinya. Saya nggak tahu juga, tapi sepertinya memang saya juga melihat kayak gitu sih dari tanaman. Maksudnya ya kita buat apa pusingin diri kita sendiri, karena manusia ini kadang-kadang self center ya. Di zaman yang sekarang ini ya, manusia itu terlalu banyak mikirin diri sendiri, apalagi saya sendiri merasa pandemi ini sebenarnya teguran dari Yang Maha Kuasa. Betul, teguran Yang Maha Kuasa karena diizinkan pandemi ini terjadi. Karena mungkin memang manusia itu lalai gitu loh, lalai menjaga lingkungan kita. Hidup ini kan tentang balance ya. Betul. Tentang balance. Jadi maksudnya tentang keseimbangan antara yang baik sama yang jahat. Mungkin ya sama ini yang jahat lebih banyak berkembang ya. Makanya diizinkan sampai memang orang setelah pandemi baru sadar, oh iya ya gitu. Akhirnya sadar harus lebih hijau nih kita ini gitu. Makanya langsung booming ya beli. Harus lebih sehat lah gitu. Ya, harus lebih sehat, bener. Lebih sehat dan happy sih. Akhirnya orang jadi banyak rehat kan, on post. Ya betul. Bahkan banyak yang beralih loh beli. Katanya saya pernah ada dengar, memang jadi swifting. Orang banyak resign dari pekerjaannya untuk mencari yang lain, yang lebih senang dia kerjakan ya. Itu makanya guys. Jadi untuk Bli sendiri pernah nggak live sale? Belum pernah. Kenapa alasannya Bli? Nggak pede. Nggak pede. Ya. Kenapa nggak pede? Ada loh Bli seller itu. Seller itu karena dia nggak pede ya. Ya udah yang dia selling itu tanaman doang. Jadi nanti kamera tuh kan. Kamera, cuma mukanya nggak kelihatan. Jadi tanamannya aja Bu, ini sekian ya gitu. Harganya 500.000, deal 500, ketik langsung di bawah gitu aja kok beli. Sesimpel itu. Patut dicoba nanti. Iya, sesimpel itu kan, yang penting udah tahu. Oh ini suaranya Bli Adi nih, nggak mungkin yang lain kan. Nggak mungkin yang lain. Kita biasanya sih ngundang host. Sekarang kan banyak tuh ada host-host kayak yang jual jasa untuk live sale gitu kan. Oh. Ya kalau kita nggak beda ya udah silahkan kalian jualin tanaman kita. Tapi beda loh Bli. Hah? Beda. Iya sih. Kalau beda sama owner yang buat sama orang lain yang buat beda. Gitu ya, contohnya lah saya kan. Ini kan saya lagi keliling nih ceritanya, maksudnya lagi di Bali, long stay lah di sini. Orang itu tetap aja ngomong, Dok, coba
kerjain dong, live dong gitu, live kerjain tanaman dong. Kadang juga dia ngomong, pengen dong ke rumah fermetan yang di Balikpapan, kangen nyiramnya. Memang jadinya memang si owner itu memang mempunyai daya tarik sendiri. Jadi lebih bagus mungkin nanti langsung. Kita mungkin di IG-nya Fermetan nanti kita live bareng. Kita live sale ya guys. Nanti kita bikin eventnya di Instagram kita bareng Mentik Bali. Tadi saya udah diskusi Bli Adi udah disusunin mana komposisinya, nanti kita Siap. live sale gitu. Berarti ini nanti akan ada ya Bli ya. Boleh. Ya. Ya. Ini namanya kalau orang bilang dipalakin ya. Dipalakin. Nah, Bli, kalau misalnya Bli sendiri di sini media tanamnya gimana? Media tanam aroid sih sebenarnya mereka fleksibel sekali ya. Yang penting mereka poros aja. Saya sudah coba media yang termahal sampai yang termurah saya udah pernah coba. Cuma ya kembali lagi yang penting aroid itu yang penting poros aja. Mau pakai apa aja dia bisa hidup sebenarnya. Bahkan kalau saya melihat ya, kalau aroid ini malah memang sejujurnya kalau saya lihat memang dia lebih penempatan ya. Kalau saya malah kayak gitu. Kalau aroid gitu. Cahaya. Iya, maksudnya aroid non aglo ya. Kalau aroid non aglo itu menurut saya lebih dia itu penempatan cahaya sama kelembapan. Ya itu paling pengaruh sih. Itu aja sih. Media kadang-kadang nggak terlalu ngaruh kayaknya, karena ya apalagi yang jenis climbing gini kan, yang monstera ketika gitu. Dia sudah ngikat akarnya di turus gitu ya, kayaknya menurut saya sih yang di bawah di pot itu nggak ngaruh. Betul. Karena mereka cari makannya dari area rootsnya. Iya betul. Gitu sih. Mungkin yang di bawah cuma buat awal start mereka menopang diri aja. Ketika akarnya sudah ngikat, yang di bawah nggak terlalu ngaruh. Saya. Iya bisa jadi karena memang kayak kandungan nitrogen gitu kan sebenarnya from air kan dari udara. Betul. Mereka yang cari area rootsnya yang akan bergerilya mencari kandungan nitrogen yang menguap saat dari air yang kita pakai siram itu menguap. Nah itu area rootsnya yang cari makan. Iya betul. Yang nyari makan sendiri, makanya kalau saya punya turus di rumah itu turusnya saya semprot sama mikroba. Ya itu penting sekali. Jadi bahkan saya rendam semalaman, terus saya rendam, habis itu baru saya pakai gitu. Saya pakai. Dan berarti memang sebenarnya yang paling penting berarti kok kayak gitu sebenarnya bagus untuk dia kita berikan mikroorganisme yang bisa ngikat itu semua ya sebenarnya ya. Betul. Makanya sekarang saya juga bingung juga, banyak orang yang ngomongin bahasa serum itu kayak gitu-gitu ya. Iya, serum ya. Serum kayak muka. Kayak muka gini, kalau di dunia kosmetik sendiri kalau misalnya banyak yang cerita-cerita lah ya ini ya di luar konteks. Karena penamaan itu akhirnya jadi lebih mahal gitu. Jadi, branding aja. Ya, masalah branding serum ini gitu kan. Padahal sebenarnya serum itu kurang lebih sama aja kayak moisturizer, pelembab gitu. Cuman dibilang serum karena dibilang intensitasnya lebih tinggi gitu. Jadi mungkin sebenarnya serum-serum itu saya nggak tahu juga ya isinya apa. Tapi ya kalau dipakai bagus sih nggak ada masalah ya. Yang penting ikutin anjuran sih guys. Dan kadang-kadang ada juga beli ibu-ibu pengennya tanaman itu cepet tumbuh gitu, ya kan? Terus serumnya sudah nganjurkan nih, atau pokoknya apalah pupuk apapun itu sudah nganjurkan pemberiannya seminggu sekali, dikasihnya tiap hari. Biar cepat tumbuh. Beli sendiri gimana serum atau misalnya pupuk di sini, pupuknya gimana pupuknya? Memupukkan udah gimana ya? Udah jarang sekali kita, maksudnya untuk pemupukan regular tuh ya sama aja pakai yang slow release fertilizer itu, MPK ya orang bilangnya. Iya. Ya paling pakai itu aja sih, sama sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya environment-nya kita ciptakan dulu. Kalau environment-nya sudah bagus, tanaman itu tanpa dipupuk pun dia bakal tumbuh dengan sempurna. Iya benar. Gitu, akan cari sendiri dia ya. Ya mungkin serum-serum itu mungkin untuk membantu mempercepat kali ya. Karena saya nggak pernah pakai jadi ya.
Iya. Ya gitu. Tapi makanya jangan dipakai tiap hari guys. Jadi semuanya Ya, itu apapun yang berlebihan kan nggak bagus. Betul, ikutin aturan pakainya. Aturan pakai aja. Iya, jadi jangan berlebihan. Ya. Tapi saya kesini ngomong-ngomong beli bawa juga fermentan, nanti bisa dicoba. Ya nanti kita coba hasilnya. Iya, nanti kayaknya dicoba. Bagus nih juga buat Aroid nih. Iya. Kemarin saya sempat dikasih sama Yusi sebenarnya. Saya sudah pakai di beberapa tanaman ya. Loncatan daunnya lumayan bagus loh, maksudnya dibandingkan dengan media-media yang lainnya. Karena istilahnya memang kalau kita fermentasi dia udah siap pakai. Siap pakai. Ya, siap makan lah. Ya. Si tanaman itu tinggal makan gitu. Itu aja memang. Cuman memang kalau saya dibilang apakah semua orang harus pakai fermentan? Enggak harus saya bilang. Fermentan itu menawarkan kepraktisan ya kepraktisan. Banyak ibu-ibu di luar sana yang nggak mau ribet lagi kan, terus atau bapak-bapak bahkan. Ya bapak-bapak maksudnya ya di customer saya sendiri kan ya yang namanya kita harus fermentasi sendiri itu repot banget sih. Ya. Repot banget, perlu waktu, takes time kan, sebulan 2 bulan, mungkin ada yang 3 bulan sampai fermentasi sampai benar-benar matang gitu. Kadang-kadang ya orang pengennya biar simpel, langsung beli tinggal pakai gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong fermentan ini berarti bahan dasarnya itu satu-satu difermentasi apa di mix dulu baru difermentasi barang? Satu-satu sih. Satu-satu? Ya. Sekam-sekam aja difermentasi gitu? Wow. Makanya effortnya memang besar karena masing-masing itu bahan fermentasinya lain. Oh gitu. Starternya beda-beda gitu. Starternya beda-beda, makanya kalaupun dibilang fermentan akan ada waktu itu yang pernah gini beli fermentan itu kan udah merek dagang kan, udah kami patenkan. Lalu ada seller yang ngomong gini, dia kan jual fermentan, nama fermentan itu dicaplok terus dimasukkan di e-commerce. Lalu yang protes itu bukan saya waktu itu, salah satu reseller kami di Bogor. Jadi posisinya seller ini di Bogor. Dia jual, dan itu bukan fermentan aja yang dia caplok namanya. Ada sebutlah metan ini, dia caplok, dia nyaplok nama dan itu terjual loh guys. Maksudnya dulu caplok itu pengertiannya dia jual metan lain tapi pakai nama fotonya, fermentan. Betul. Fotonya dia pakai fermentan, namanya dia tulis fermentan, tapi harganya dia turunin. Wow. Dia turunin 10.000 gitu kan. Otomatis kan orang mikirnya ke situ kan. Padahal maunya belinya itu. Akhirnya seller saya waktu itu protes, terus si penjual ini ngomong gini, emang lu aja yang bisa buat kayak gitu, aku juga bisa bikin fermentan kayak gitu digituin nih. Habis itu seller saya tuh emosi kan. Ya tapi kan kamu itu bukan jual fermentan, dibilang gitu kan. Ya langsung saya bilang gini, ya udah ganti aja namanya. Kalau memang bisa bikin sendiri aja gitu. Tapi maksudnya jangan cara supaya sales itu terjual pakai yang lain gitu. Padahal kan ya kita ini kan hobi gitu ya. Betul. Ini termasuk kemarin saya ada buat konten tentang bonggolan. Bonggolan, waduh ini sudah nge-live dia ya. Jadi tentang bonggolan banyak itu lewat e-commerce. Tapi nggak tahu Aroid juga gitu nggak sih? Banyak yang jualan bonggol ini gitu. Ada nggak? Mungkin di e-commerce kayak. Iya, jadi dia jual misalnya bonggol SKD itu kan aglonema yang mahal ya. Yang mahal, atau bonggolnya Golden Hope dijual harganya 150.000 gitu kan. Tapi itu terjual loh, Bi. Cuma pasti tumbuhin enggak Golden Hope. Dona Carmen. Ya gitulah ya, maksudnya karena memang antusiasmenya sama tanaman ini tinggi, akhirnya jadi banyak yang nipu-nipu juga. Di e-commerce tuh banyak sih. Banyak ya. Bonggol monstera juga banyak. Iya. Temen ada pernah dulu kejadian. Belinya bonggol monstera, tumbuhnya Epipremnum. Sirih gading. Baru belinya juga sebenarnya lumayan ya. 150.000 itu lumayan. Iya, tapi kalau 150 untuk beli sirih gading kan kayak sirih gading kita bisa minta aja dari sini juga. Iya, tinggal motek kan. Iya, baru saya itu herannya itu sampai lakunya tuh ribuan loh. Ribuan, ada satu item nanti dia itu udah terjual sampai 2.000, 3.000, belum lagi yang lapak lainnya. Dia jual kayak gitu. Lumayan ya, 150 kali 1.000. Hitung aja nih. Mungkin sehari gitu atau sebulan ya. Wow. Wow, ya. Itu penipuan yang sangat tapi kan jahat itu menurut saya.
ada hal-hal seperti itu kan nggak harus tahan lama ya. Betul. Nanti balasannya sama yang di atas. Betul, itu setuju saya. Memang yang maha kuasa aja itu ya. Tapi kita sebagai yang mencintai tanaman pun harus lebih cerdas. Nggak ada namanya jangan pintas ya, Bli. Betul. Bli sendiri aja memetik ini dari kecil. Iya, dari nol sih. Dari nol. Ya mungkin dari nol banget tanpa modal. Tanpa modal. Modal juga sih, cuma nggak gede modalnya. Iya. Benar-benar dari tanaman murah. Dari tanaman murah. Yang nggak langsung seperti ini. Nah, buat viewers nih yang nonton nih, ya. Menurut Bli untuk supaya bisa berkembang ini bahkan waruknya, wow cantik banget. Nanti kita sambil jalan-jalan ya guys ya. Itu cantik banget ya. Itu tipsnya apa sebagai untuk yang ngerjain tanaman ini? Untuk jenis Warocqueanum. Semuanya tanaman. Semua tanaman dari yang kecil akhirnya sampai punya yang mahal-mahal nih, ada yang ratusan juta nih guys. Ada yang banyak nih. Sampai sebesar itu, maksudnya sebanyak itu koleksiannya itu dari mana tuh? Pertama sih belinya yang kecil-kecil sih. Ya kuncinya sabar sih ya. Ya sabar. Tekun, konsistensi sih yang paling penting. Tuh guys ya. Apapun tentang konsistensi. Memulai itu gampang, semua orang bisa mulai, tapi bisa konsisten nggak? Betul. Itu sih kuncinya. Kalau bisa konsisten, mau kamu usaha apapun pasti berhasil. Iya, ini berarti tahun keempat ya, Bli? Tahun keempat dan saya percaya orang yang memulai sesuatu lebih dari atas 3 tahun biasanya langgeng. Ya, semoga. Iya, lebih dari 3 tahun mudahan ya, Bli ya. Amin. Udah nanti jadi dikembangkan, Bli. Ya. Nanti berarti saya kalau mau buka greenhouse di Balikpapan, nanti saya cari bibitnya dari sini aja. Boleh siap supply. Iya, saya mulai bibitnya dari sini, semuanya di sini ada guys. Saya sampai bilang ya ampun ini ada. Yang maksudnya saya sama ini tuh sering lihat orang doang di online yang ngeliatin. Saya memang jarang beli online. Waktu itu saya pernah ikut lelang apa ya itu ya. Waktu itu White Night ya, apa? White Night. Iya. White Night. Ada waktu itu sellernya di Bali juga, saya pernah ikut itu kan. Oh, iya sampai angka 8.000 berapa gitu kan. Jangan saya. Itu White Night siapa ya? Enggak. Tapi teman-teman mungkin banyak. Iya, tapi mungkin nitip kali ya. Saya nggak tahu waktu itu. Tapi waktu itu juga saya juga tapi ketahuan akhirnya sama orang gara-gara saya nggak sadar pakai IG-nya Fermetan. Ikut lelangnya tapi udah kecelobok ya, sekalian aja kotor gitu. Kecelobok. Jadi waktu itu saya ikut lelang kan, gede banget. Saya udah memang mimpi saya tuh saya beli itu udahlah buat indukan di Balikpapan gitu kan, buat indukan di Balikpapan. Terus dan memang cantik. Itu duluan deh. Saya bukan mikirin untuk saya nanti bisa jual pokoknya saya cantik. Pokoknya cantik banget deh ini ya. Saya pajang pasti cakep nih. Sampai kalah. Jadi itu kadang-kadang ya makanya saya capek lelang sekarang ya. Pokoknya saya kalau lagi pengen sesuatu saya kenal kayak gini ya. Saya jadi kenal Aroid ya. Kenal Aroid sama Bli Adi, pasti saya nanti akan carinya ke Bli Adi deh. Ya, iya. Semoga cocok sama tanamannya. Iya, mudahan sukses terus ya Bli Adi ya. Nanti kita lihat-lihat ya sambil jalan-jalan ya guys ya. Kita lihat-lihat tanamannya. Oke? Ini yang ini Monstera obliqua. Cakep. Ya, dulu pertama kali keluar ini per daunnya 30 juta. 30 million. Terus sekarang? Sekarang karena populasinya lumayan cepat, jadi sudah beredar di mana-mana. Ada koreksi harga. Ada koreksi harga. Ya, ada koreksi harga sekarang. Tapi itu pun tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Iya, karena udah banyak. Iya, daunnya banyak. Iya. Jadi, ya. Ini sekarang ini di sell nih? Enggak, ini buat indukan dulu. Oh, indukan di sini guys.